Ada nyanyian yang menarik dinyanyikan bersama dengan saling menyahut. Tuhan memanggil namamu. Lalu ku jawab, ya, ya, ya. Artinya kita setiap orang bersedia dipanggil dalam nama masing-masing untuk hidup dalam kehendaknya, sekaligus juga menerima tugas khusus atas berkat yang dianugerahkan bagi kita. Sebab orang percaya diberkati adalah untuk menjadi berkat. Pendengaran hati kita akan dicondongkan kepada firman-Nya, sehingga kita boleh mendengar apa tugas panggilan kita. Jangan sampai kita merasa tidak ada tugas yang diberikan bagi kita setiap orang. Selamat hari Minggu kedua setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan banyak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Setiap orang Kristen terpanggil mengikuti dan melayani Tuhan. Namun di dalam perjalanan hidup orang percaya terkadang ada tantangan, masalah yang menghalangi pelayanan tersebut. Namun di sanalah kita butuh sentuhan firman Tuhan untuk boleh tetap setia. Sebagaimana Elia yang takut oleh ancaman kuasa ratu, dia diteguhkan Tuhan di dalam deritanya. Dua orang yang dipanggil Tuhan menjadi teladan yang patut ditiru di dalam komitmen kita, Elia dan Elisa. Elia yang baru diberkati Tuhan dengan perbuatan spektakuler mendatangkan hujan, sehingga menyatakan bahwa dialah nabi yang benar, bukan nabi Baal. Namun walau Tuhan sudah menyatakan kuasanya melalui sang nabi, bukan malah membuatnya tenang. Sebab ancaman dari Isabel istri Raja Ahab membuat dia susah. Sepertinya tidak ada gunanya segala yang dialaminya, sebab dia pikir hanya dia yang setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan fakta yang tidak diketahuinya. Sebagai nabi masih ada yang akan dikerjakannya, sehingga tidak boleh berlama-lama bersedih sampai depresi dan putus asa. Cukuplah dia dalam istirahatnya serta mengasihi diri. Panggilan untuk bekerja sudah menanti. Tuhan memulihkan dan berfirman kepada Elia, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael, menyatakan bahwa dia menjadi raja atas Aram. Mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel.
dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ada beberapa orang yang akan dipakai Tuhan silih berganti melaksanakan tugas surgawi di atas bumi. Tuhan menenangkan hati Elia dengan memberitahukan bahwa masih ada 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi segala yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Elia tidaklah sia-sia. Selalu berdampak bagi mereka yang percaya. Jadi pekerjaannya tidak usah disesali seperti sia-sia dan tak ada gunanya. Dia sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian Tuhan memberikan tanggung jawab yang lain yang segera dikerjakan. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa yang akan menggantikan Elia dipanggil dari tempat kerjanya, dan untuk panggilan khusus sebagai nabi dia bersedia. Lalu memohon izin kepada orang tua untuk boleh diperkenan fokus melakukan tugas mulia tersebut. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Dia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Kesungguhan Elisa memenuhi panggilan Tuhan dinyatakan dengan mengundurkan diri dari tempat kerjanya, menjamu para pekerjanya sebagai perpisahan dengan mereka, sehingga dia tidak membuat alternatif untuk dirinya atau pekerjaan sampingan, namun menjadi pekerja penuh waktu bagi Tuhan. Sesudah dia menyelesaikan berbagai hal di tempat usahanya, lalu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Begitulah komitmen diawali untuk melayani Tuhan. Mari kita menyediakan diri menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami untuk tetap berbuah di dalam iman, melakukan panggilan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Sertai kami dalam melakukan tugas panggilan kami setiap orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.